Selamat pagi bagi kita semua umat Tuhan pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini sebelum kita masuk di dalam pujian penyembahan kita, mari kita berdoa dulu. Saya memimpinkan kita di dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami di surga, karena pimpinan-Mu, karena pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau ampunikan kami Tuhan, dari dosa-dosa kami, dari setiap pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah membangunkan kami dari ketiduran kami, sehingga kami dapat bertemu di dalam kasih-Mu Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Tuhan, kami inilah Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Tuhan, pimpinlah kami Bapa di dalam kehidupan kami. Sebelumnya Tuhan, kami masuk di dalam pujian penyembahan firman-Mu. Terlebih dulu Tuhan, kami menyerahkan tubuh jiwa roh kami di dalam tangan-Mu. Lindungi kami Bapa, pimpinkan kami. Jauh kami Tuhan dari segala kuasa setan, kuasa iblis, kuasa jahat di dunia ini Tuhan yang mengganggu, yang mencobakan kami. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu Tuhan yang memberkatikan kami, supaya pada hari ini Tuhan, kami dapat berkat yang Tuhan beri kepada kami di dalam hidup kami. Tuhan, syukur kami ucapkan bagi-Mu karena pimpinan-Mu, karena peliharaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Jaga kami Tuhan, jauh kami Tuhan dari segala kuasa penyakit COVID ini Tuhan yang mengganggu, yang mencobakan kami di dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu yang menolongkan kami supaya ada damai, sukacita dalam hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Bapa kami di surga, pimpin kami dari mulanya sampai akhirnya Tuhan, Engkau bersama dengan kami. Haleluya Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Bapa kami di surga, kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi. Hai semua. Saya harap dan kita semua yang dapat hadir pagi hari ini, dan saya dapat merasakan bahwa kasih Tuhan itu sungguh baik. Maka ini kita dapat bersama dan berkumpul di dalam kasih Tuhan Yesus kita, Yesus Kristus, yang apa yang Tuhan inginkan kepada kita, jemaat-jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan melihat supaya kita ada persekutuan dengan Tuhan Yesus. Ya, kata yang saya katakan bahwa bersama Yesus, ya, kita ada kekuatan dan kita ada kemampuan. Ya, mari bersama saya, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lagu yang pertama yaitu dalam pujian yang saya bersama kita pada pagi hari ini, yaitu segala pujian syukur hanya bagi Yesus. Hanya kita memberi segala kebaikan hidup kita dengan Tuhan, maka saat waktu ini kita menyatakan bahwa terima kasih kita dengan Tuhan, karena hidup yang Tuhan beri kepada kita luar biasa, sungguh baik. Tuhan itu sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi, segala pujian syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu.
Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, haleluya, oh 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 oh, soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, 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 haleluya. Kedua, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan oleh kuasa firman. Hai, semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi. Sebelumnya kita mendengar firman Tuhan, mari kita membuat lagu ini supaya kita dapat mengingatkan betapanya baiknya arti hidup ini yang Tuhan beri kepada kita dan kepada saya dan keluarga kami. Juga masa saat dan waktu ini saya bawakan kita dengan lagu ini. Aku melangkah jalani hidup ini. Aku melangkah jalani hidup ini bersama dengan waktu yang terus melaju. Untuk apakah aku ada di sini Tuhan, kalau bukan untuk melayanimu? Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku,
bersama dengan segalanya ku miliki. Pakailah aku Tuhan sebagai alatmu, menyelamatkan jiwa yang terhilang. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Aku melangkah jalani hidup ini bersama dengan waktu yang terus melayu. Untuk apakah aku ada di sini, Tuhan, kalau bukan untuk melayani-Mu? Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang Shalom, selamat bertemu kembali di tempat ruangan ini. Saya percaya bahwa sepanjang minggu Tuhan telah memelihara kamu, menjaga kamu, dan membolehkan kamu banyak belajar, tentang kebenaran yang Tuhan inginkan kamu belajar. Puji Tuhan, baik pada pagi hari ini kita akan teruskan dengan firman Tuhan yang saya akan sampaikan. Baik, saya masih lagi terus bicara tentang kuasa kebangkitan yang memberi kemenangan. Haleluya. Pada pagi hari ini, kebetulan ia adalah merupakan juga Minggu Pentakosta ataupun Hari Pentakosta, Hari Raya Minggu Pentakosta. Kita tahu bahwa pada hari itu Roh Kudus dicurahkan dengan cara yang begitu luar biasa. Haleluya. Saya percaya itu merupakan satu lagi aspek kehidupan yang berbeda ya. Ini sebenarnya Pentakosta bagi saya itu merupakan satu cara bagaimana Roh Kudus turun secara istimewa sebagai pembukaan rasmi. Tahu? Pembukaan rasmi, pelayanan pekerjaannya di kalangan orang-orang percaya. Puji Tuhan ya. Baik, sebentar kita akan lihat kepada ayat-ayat ini semua. Puji Tuhan, kita tahu bahwa Roh Kudus kali ini dia turun dalam masa perayaan ini, dalam masa puncak perayaan ini ya. Roh Kudus turun ke atas mereka. Baik, yang pertama yang kita perlu tahu ya, yang kita perlu belajar, yang kita mungkin sudah belajar, tapi ini kebenaran yang pertama yang kamu harus tahu ialah tanpa kebangkitan maka tiada pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Kita tahu bahwa Pentakosta itu adalah satu perayaan, satu hari raya menuai, hari raya menuai. Tapi karena pencurahan Roh Kudus yang begitu luar biasa, ia mengkaburi semuanya sehingga hari Pentakosta itu dikaitkan dengan hari pencurahan Roh Kudus yang luar biasa. Baik, semuanya bermula karena adanya kebangkitan. Amin. Tanpa kebangkitan maka tidak adanya Roh Kudus. Roh Kudus tidak akan turun pada hari Pentakosta kalau Yesus tidak bangkit. Haleluya. Baik, Yesus sebagai Mesias, sebagai anak, dia datang secara senyap-senyap. Dia muncul, firman ini muncul di Bethlehem, betul? Haleluya. Dan dia membesar. Sesudah dia membesar, dia melakukan pelayanan memberitakan Injil kerajaan Tuhan.
Dan habis itu apa yang berlaku? Akhirnya karena bersubahat ya orang ahli-ahli agama dengan askar Romawi, dan akhirnya Yesus itu dibawa ke kayu salib. Okay? Dia mati dengan begitu dahsyatnya di Kalvari. Dan kita tahu sebagai anak dia mati. Pada hari yang ketiga dia sebagai anak dia bangkit ya, dan berbicara kepada murid-murid semua selama 40 hari. Sesudah mati, dia bangkit dan berbicara dengan murid-murid selama 40 hari mengenai kerajaan Allah. Amin. Jadi apa yang berlaku ialah, sewaktu dia bangkit dan mengejar tentang kerajaan Allah, Yesus sebagai anak, Yesus sebagai Mesias ini, dia katakan di sini, kamu harus tunggu tentang janji Bapa, yaitu kedatangan Roh Kudus yang membolehkan kamu menerima kuasa untuk menjadi saksinya di bumi. Haleluya. Tunggu, jangan buat apa-apa dulu. Haleluya. Sesudah 40 hari apa yang terjadi? Anak ini, Mesias ini, Yesus ini diangkat naik. Haleluya. Anak manusia ini diangkat naik ke surga. Di depan dia apa? Angkat naik ke awan ya. Angkat naik ke awan dan disaksikan oleh setiap orang. Angkat naik ke awan dan diperhatikan oleh segala orang lain ya. Dan apa yang berlaku ialah, dan awan itu perlahan-lahan menutupinya dari pandangan mereka. Puji Tuhan ya. Haleluya. Ini bukan maksudnya sudah selesai cerita. Ini adalah permulaan manusia, orang-orang percaya akan menerima kuasa yang luar biasa. Ini permulaannya. Haleluya. Bahwa lewat kuasa kebangkitan ini dan lewat pengangkatannya ini, anak siap sedia. Roh Kudus akan turun dengan cara yang luar biasa. Puji Tuhan ya. Jadi itulah dia yang terjadi. Puji Tuhan ya. Baik, sebelum saya bicara tentang Roh Kudus ini, mengenai pencurahan Roh Kudus ini, kita tahu bahwa anak manusia itu, malaikat itu tiba-tiba terus muncul dan katakan kepada murid-muridnya, yang mereka yang semua yang berkumpul di tempat itu, dia katakan, mengapa kau tengok sampai begitu? Sampai mulut pun terbuka. Malaikat itu katakan bahwa dengan cara yang sama dia naik, dengan cara yang sama dia akan turun. Haleluya ya. Dengan cara yang sama kamu lihat dia naik, dengan cara yang sama dia akan turun. Haleluya. Oke, Matius pasal 24 ayat 30 dikatakan bahwa anak manusia ini akan datang kembali. Amin. Yesus katakan pada waktu itu kamu akan melihat tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap. Mereka akan melihat anak manusia datang di atas awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Luar biasa. Haleluya ya. Baik, inilah caranya Yesus akan datang kembali. Puji Tuhan ya. Jadi kita tahu ada satu dua ayat lagi ya. Matius pasal 25 ayat 31 dikatakan, apabila anak manusia itu datang dalam kemuliaannya bersama dengan semua malaikat, ia akan datang ya bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Luar biasa. Haleluya ya. Ini anak manusia yang akan datang kembali. Kali ini di atas awan, penuh dengan kemuliaan, dengan kuasa, bersama-sama dengan malaikat yang lain. Haleluya. Sewaktu Yesus ditangkap, masih ingat lagi? Ya, diadili ya di mahkamah pengadilan ya. Imam besar itu datang ya di mahkamah agama ya. Imam besar itu datang menghadapi dia. Dia katakan, demi Allah yang hidup, sudah aku dengar sini, sana, sudah aku dengar tentang kamu. Sekarang kamulah yang katakan kepada saya. Katakanlah, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Katakanlah. Dan apa yang Yesus jawab? Ya, dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-64 dia katakan, engkau telah mengatakannya. Amin. Haleluya. Haleluya. Engkau telah mengatakannya bahwa akulah Mesias, anak Allah. Itu betul. Engkau telah mengatakannya ya. Dan Yesus terus cakap lagi, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang kamu akan melihat Anak Manusia akan duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa, datang di atas awan-awan di langit. Luar biasa. Apa yang terjadi? Yang imam besar itu terus koyak pakaiannya. Dia katakan, orang ini menghujat Allah. Dia mau menyamai dirinya dengan Allah. Kita tak perlu lagi bawa saksi-saksi dari mulutnya sekarang. Ya, kamu sudah dengar hujatnya.
Padahal itu bukan hujan. Itu adalah kebenaran yang keluar dari mulutnya Yesus. Itu luar biasa. Anak manusia yang disalibkan itu, anak manusia yang dikuburkan itu, anak manusia yang dibangkitkan itu, anak manusia yang terangkat naik ke surga itu adalah Allah sendiri. Haleluya. Baik, kita tidak dapat mengerti yang bagaimana sifatnya ini Trinitas. Ini keesaan Allah yang begitu unik dan begitu rahasia. Tapi kita tahu bahwa apabila anak itu diangkat naik, haleluya, satu hari kita tahu ya, segala kuasa akan ditakluki di bawah kakinya anaknya. Amin. Haleluya. Allah akan membuat segala kuasa yang ada, yang belum ada ya, semuanya ditakluki di bawah kakinya Yesus. Haleluya. Dalam masa kedatangannya ini, ya, kamu akan melihat kemuliaannya yang begitu luar biasa. Puji Tuhan ya. Jadi itu yang berlaku. Kamu boleh balik ya baca ya dalam buku 1 Korintus pasal 15. Semua kamu boleh lihat bagaimana Allah melakukan semuanya ini bagi Kristus. Amin. Meskipun Allah tidak tertakluk kepada sesiapa, tapi itu dia kemenangan Allah ialah dia mau melihat segala kuasa itu tertakluk kepada Kristus, anak manusia ini. Haleluya. Maka sudah terjawab. Haleluya. Kalau kamu katakan anak manusia itu hanya sekadar manusia, kita harus tahu bahwa ke dalam kedatangan yang kedua kali, kamu akan melihat dia dengan cara yang berbeda. Kamu akan mengakui dia sebagai Tuhan atas segala Tuhan, Raja atas segala Raja. Amin. Haleluya. Baik, pada hari Pentakosta ini kita tahu bahwa pencurahan Roh Kudus itu ada kait rapat sekali dengan kehidupan orang Kristen. Haleluya. Amin. Amin ya. Poin yang kedua yang kamu harus belajar ataupun kita harus belajar ialah lewat kebangkitan ini. Kebangkitan itu membolehkan orang-orang percaya. Kebangkitan ini membolehkan orang-orang percaya menerima kuasa untuk menjadi saksinya. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita tahu bahwa dalam lewat pencurahan itu, apabila mereka kepenuhan Roh Kudus, mereka berbahasa roh. Haleluya. Ada orang katakan itu bahasa roh tidak penting, yang penting jadi saksinya. Haleluya. Haleluya. Baik, saya mau katakan pada pagi hari ini, untuk menjadi saksinya, kita mesti mau mengamalkan kehidupan kepenuhan Roh Kudus. Kita mesti mau mengamalkan berbahasa roh. Puji Tuhan ya. Baik, iman kita mesti dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. Sesudah mereka melihat Yesus bangkit, wah, bukan main mereka itu kuat, mereka itu semangat, mereka itu begitu gairah. Wah, mereka itu luar biasa. Haleluya, mereka siap mau bersaksi, mereka siap mau melayani, mereka itu bersatu hati ya, mau melakukan segala sesuatu. Baik, apa yang Yesus katakan? Ya, dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ya. Yesus katakan apa? Dia katakan tunggu dulu. Haleluya. Dalam bahasa Iban itu apa tunggu? Bahasa Kelabit. Tunggu dulu. Haleluya. Tunggu kepada janji Bapa. Tunggu supaya kamu memerlukan Roh Kudus untuk pekerjaan pelayananku. Kamu tetap pasti akan menyambung pekerjaan pelayananku, tetapi kamu harus tunggu kekuasaan itu daripada Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Yesus mengajar mereka dan Yesus ingatkan mereka untuk tunggu ya. Untuk tunggu ya. Dia katakan kalau aku sudah pergi, Roh Kudus akan turun. Ya, Yohanes membaptis kamu dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus. Yesus bicara lagi soal Roh Kudus sesudah kebangkitannya. Haleluya. Puji Tuhan ya. Jadi kita tahu di sini bahwa apapun yang berlaku kita perlukan kuasa Roh Kudus. Puji Tuhan. Ini sangat penting. Haleluya. Amin. Haleluya. Fikiran murid-muridnya itu katakan, Guru, Tuhan, adakah bila kamu akan memulihkan kerajaan bagi Israel? Haleluya ya. Mereka itu berpikir dengan secara politik. Dia pikir Yesus itu mau masuk ya bertanding dalam politik sesudah kebangkitan. Yesus katakan itu saya tidak tahu ya, kamu mau soal politik ya, hanya Bapakku saja yang akan tahu ya bila kerajaan itu akan dipulihkan. Tetapi apa yang aku boleh janjikan kepada kamu ialah sesudah aku sudah pergi, Roh Kudus akan turun ke atas kamu dengan penuh kuasa dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Amin. Di Yudea, di Samaria dan sampai ke hujung bumi. Puji Tuhan ya. Itu berlaku ya. Jadi kamu balik dan baca Kisah Para Rasul pasal 1 hingga ayat yang ke-9. Itu luar biasa. Puji Tuhan ya. Haleluya. Jadi itulah Yesus katakan di sini ialah Yesus makan bersama-sama dengan mereka sebenarnya. Cakap dengan mereka, ceritakan dengan mereka dan katakan bahwa melarang mereka untuk tinggalkan Yerusalem ya. Jangan pergi kemana-mana.
posisikan dirimu bersatu, ya. Posisikan dirimu, ya, bersatu. Dulu, tunggu di dalam hadirat Allah karena Allah mau melakukan sesuatu. Itulah kalau kita datang dalam kelompok doa. Apabila kita datang bersama-sama untuk berdoa. Apabila kita datang berkumpul itu, kita mesti mau ada expectation. Kita mesti mau siap sedia, ya, mengharapkan sesuatu bahwa Roh Kudus boleh turun. Roh Kudus boleh melakukan sesuatu. Jadi mereka bersemangat sesudah mereka lihat Yesus terangkat naik ke surga, ditutupi oleh awan-awan. Mereka tidak putus asa, mereka tambah semangat. Tapi mereka katakan mereka perlu dengar arahan daripada Yesus. Mereka semua kembali ke Yerusalem. Jadi apa yang berlaku ialah mereka semua kembali ke Yerusalem dari Bukit Zaitun, ya. Oke, mereka kembali ke Yerusalem mungkin antara setengah kilometer ataupun tidak lebih dari 1 kilometer. Mereka ke Yerusalem, oke. Jadi sewaktu mereka ke Yerusalem, apa yang berlaku? Mereka naik ke atas loteng atas ataupun geruang atas, ya, tempat di mana mereka menumpang. Firman Tuhan katakan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 hingga 15 itu dikatakan bahwa mereka ini semua menumpang di situ, ya. Firman Tuhan akan tulis lagi Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus, ya, Simon, ya, dan Yudas bin Yakobus, ya. Baik, nama-nama murid itu dijelas ditulis, ya. Mereka semua bersatu dan mereka pergi ke Yerusalem, mereka naik ke atas bilik di atas, dan apa yang berlaku? Firman Tuhan beritahukan kepada kita, ya, bahwa mereka tekun di dalam doa. Mereka sehati dan mereka tekun di dalam doa. Firman Tuhan katakan ada beberapa perempuan juga serta bersama-sama. Maria juga, ibunya Yesus juga ada di situ. Dan saudara-saudara Yesus yang lain. Haleluya. Jadi itu yang berlaku. Puji Tuhan, ya. Baik, saya mau katakan di sini ialah kita mesti memiliki sikap yang sama seperti itu. Amin. Kalau kamu mau mengalami lawatan Roh Kudus yang luar biasa, kamu mesti mau bersatu hati. Buat masa ini kita tidak dapat berkumpul, tapi kita boleh berkumpul lewat dalam social media, dalam internet, ya, dalam Zoom, dalam WhatsApp. Kita boleh berdoa bersama-sama. Puji Tuhan, ya. Jadi kita tahu di sini bahwa kita mesti mau belajar bagaimana untuk bersatu, ya, di antara kita sehingga kita haus. Belajar untuk bagaimana memiliki haus akan Tuhan. Belajar bahwa kita siap sedia, bahwa kita tahu bahwa Roh Kudus akan datang bila-bila waktu untuk melawat kita. Bila-bila waktu untuk datang kepada kita, memenuhi kita, memberikan kepada kita kuasa. Amin. Haleluya. Saya mau katakan bahwa pengalaman Pentakosta ini bukan hanya pengalaman satu kali saja. Yang kita dapat lihat, ya, kita tidak ada waktu, ya, mau bicara ini, ya, karena saya dihadapkan waktu di dalam masa talian ini. Kita tahu di sini bahwa kita perlu dipenuhi dari masa ke semasa. Amin. Haleluya. Ini dia kuncinya. Kita perlu dipenuhi dengan Roh Kudus. Haleluya. Baik, sejak kenaikan, sejak pengangkatannya Yesus ke surga pada hari yang ke-40 sesudah kebangkitan, 10 hari mereka berkumpul, 10 hari siang dengan malam mereka berkumpul di tempat yang sama dan berdoa dengan cara yang begitu tekun, begitu gigih, ya, berharap bahwa sesuatu akan terjadi. Puji Tuhan, ya. Haleluya. Haleluya. Ya, 40 hari Yesus bersama dengan mereka. Yesus terangkat naik ke surga pada hari yang ke-40. Selama 10 hari itu mereka berkumpul, berdoa bersama-sama. Selama 10 hari, berartinya semuanya 50 hari lah sejak daripada kebangkitan, ya. Pada hari yang ke-50, ya. Pada hari yang ke-50, apa yang terjadi? Roh Kudus turun ke atas mereka. Haleluya. Puji Tuhan, ya. Haleluya. Puji Tuhan, ya. Baik, kuasa yang dikatakan oleh Yesus dalam Kisah Para Rasul, pasal 1 ayat yang ke-8 di sini dikatakan, kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Baik, kuasa ini dalam bahasa Greka ialah kuasa dunamis. Kuasa dunamis itu adalah kuasa dynamite, kuasa letupan. Haleluya. Kuasa letupan, kalau ada berlakunya letupan, haleluya, memang sedikit macam tidak teratur. Haleluya. Tapi jangan takut sekali-sekala. Ini kan perayaan. Haleluya. Roh Kudus mau turun pada waktu perayaan ini. Haleluya. Yesus sudah naik. Selesai sudah. Sekarang ialah pekerjaan Roh Kudus. Haleluya. Roh Kudus akan turun, ya. Jadi yang ketiga yang kamu perlu tahu di sini ialah kuasa dunamis turun ke atas orang percaya pada hari perayaan Pentakosta. Haleluya, haleluya. Hari Pentakosta. Penta itu namanya apa? Pentakosta, ya. Penta itu artinya 50. Hari yang ke-50. Haleluya.
Pentakosta itu adalah hari raya Pentakosta. Itulah hari raya menuai. Atau orang katakan pesta menuai. Haleluya. Alkitab katakan hari raya 7 minggu. Haleluya. Sesudah 7 minggu ya. Kalau 7 minggu itu berarti 49 hari lah. Sesudah 7 minggu, hari yang ke-50. Itu dia, ya, hari raya Pentakosta, ya. Itu satu perayaan yang akan menyatu padukan orang-orang Yahudi, ya. Firman Tuhan katakan dalam buku Kisah Para Rasul, ya, orang-orang Yahudi itu datang dari timur, utara, selatan, barat, macam-macam, ya, yang berbahasa berlainan itu semuanya datang dan berkumpul, satu perayaan yang begitu luar biasa. Haleluya. Haleluya, ya. Mereka itu merayakan hasil tuaian mereka sambil mengucap syukur kepada Tuhan, ya, sambil memberi kesyukuran yang sebesar-besarnya kepada Tuhan karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Haleluya. Jadi itulah dia hari raya Pentakosta. Haleluya. Ini dia luar biasa. Puji Tuhan, ya. Haleluya. Itulah saya katakan bahwa Roh Kudus pun tak sabar. Dia pilih juga hari yang terbaik, ya, untuk pembukaan rasmi. Tahu pembukaan rasmi? Haleluya. Pembukaan rasmi dia akan turun, ya. Sebenarnya Bapa yang turun, Anak yang naik, Roh Kudus yang turun. Ada orang katakan, bukan saja Roh Kudus yang turun, Bapa yang turun. Lewat Roh Kudus, dia merangkumi setiap orang-orang percaya di Yerusalem itu, di atas bilik atas. Sementara mereka menantikan Roh Kudus datang, Bapa itu turun dengan tiba-tiba itu. Ada orang katakan, woi, Bapa turun, itu peluk mereka, cium mereka, curahkan mereka dengan Roh Kudus dengan cara yang luar biasa. Bapa merangkumi setiap di antara mereka dengan kuasa Roh Kudus. Tidak salah juga. Haleluya. Haleluya. Janji Bapa ini, ya, Roh Kudus, ya, dia turun pada hari yang ke-50. Haleluya. Angka 50. Angka 50 itu menunjukkan adanya pembebasan. Haleluya, ya. Tahun yang ke-50, masih ingat lagi? Tahun yang ke-50 itu tahun Yobel. Haleluya. Kamu tahu lagunya tahun Yobel? Hari pembebasan saudara. Haleluya. Saya pun sudah lupa lagu itu, ya. Dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu ini hari pembebasan? Ini hari tahun Yobel, tahun yang ke-50, tahun pembebasan. Haleluya. Hari yang ke-50, hari perayaan, adanya pembebasan, adanya pemulihan, adanya pembaharuan, adanya kebangkitan, adanya sukacita, adanya perayaan yang luar biasa. Haleluya. Bukan mabuk-mabuk, ya, dengan air anggur, tapi mabuk di dalam Roh Kudus. Haleluya. Itulah dalam masa perayaan ini ada letupan yang begitu luar biasa. Pencurahan Roh Kudus turun ke atas mereka dengan begitu luar biasa pada hari yang ke-50. Itu hari Pentakosta. Haleluya. Haleluya. Ini adalah, itulah saya katakan bahwa hari yang ke-50 itu memiliki makna yang sangat mendalam sekali. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Baik, saya akan baca, ya. Haleluya. Haleluya. Yang biasalah saya akan baca Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul pasal 2, ya. Saya akan baca ayat yang pertama, ya. Haleluya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan nampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap atas mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Haleluya. Ayat yang kelima. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu dalam bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Ilam, penduduk Mesopotamia, Yudea, ya, Kapadokia, Pontus, Asia, Firgia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab, kita dengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah.
Haleluya. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Mereka cemas semua ya. Tetapi ada orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Baik, ini dia pengalaman Pentakosta. Ini dia pengalaman Pentakosta. Yang kamu harus tahu di sini adalah kuasa letupan Roh Kudus itu turun ke atas orang percaya. Haleluya. Kita perlukan Roh Kudus datang dan meletup dalam hidup kita. Haleluya. Satu kali tidak cukup. Kita mau banyak letupan itu berlaku. Haleluya. Bukan di Gaza, bukan di Israel, tapi di dalam hidup kita. Kita perlukan Tuhan meletup keluar segala-gala kekerasan, kedegilan, keangkuhan, kesombongan, kebencian, balas dendam. Roh Kudus boleh melakukannya. Ketakutan, kegelisahan, ya, sikap lebih hebat daripada orang lain. Sikap mau melakukan tanpa mendengar daripada pihak atasan, sikap mau melakukan secara sendirian, tidak mau bersekutu, bekerja sama sebagai satu tim. Roh Kudus mau meletup dalam hidup kita ya. Dalam ini hal banyak expect, puji Tuhan ya. Baik, kita tahu bahwa itu yang terjadi. Haleluya. Haleluya. Gereja lahir lewat letupan dari Roh Kudus, lewat pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus turun ke atas mereka dengan kuasa yang meletup dalam hidup orang-orang percaya. Apa yang terjadi? Mereka semua itu bangkit dan bersatu sebagai satu gereja. Gereja lahir karena adanya pencurahan Roh Kudus. Ada amin? Haleluya. Haleluya. Itulah 20 lebih tahun ya, hampir 25 tahun kemudian Paulus menulis dalam buku Efesus. Dia tahu lewat kematian iblis dikalahkan. Lewat kematian ya, dosa-dosa ya, tuntutan hukum dosa atas orang yang berdosa dibatalkan semua karena dia telah membayar hutang dosa di atas kayu salib. Lewat kematian, iblis dan kuasa kegelapan itu digagalkan. Tapi lewat kebangkitan, tubuhnya bangkit. Amin. Lewat kebangkitan, gerejanya, jemaatnya menjadi tubuhnya yang akan melekat kepada dia sebagai kepala. Yesus adalah kepala kepada jemaat. Puji Tuhan ya. Jadi itu yang terjadi. Puji Tuhan ya. Jadi kita tahu di sini bahwa kita sebagai umat Tuhan yang memiliki Roh Kudus, kita hidup sekarang di bawah langit yang terbuka. Haleluya. Amin. Biarpun mendung-mendung seperti mau hujan, kita sekarang hidup di bawah langit yang terbuka. Haleluya ya. Kita boleh mendengar daripada Dia. Kita boleh bertindak, kita boleh berlakon di atas pentas dunia ini ya. Haleluya. Direktur kita bukan kedagingan, bukan iblis, bukan setan, tapi direktur kehidupan kita di atas pentas dunia adalah Roh Kudus. Amin. Haleluya. Kalau kamu mau banyak dengar daripada Roh Kudus, kamu harus dipenuhi dengan firman. Haleluya ya. Tambah banyak kamu dipenuhi dengan firman, tambah banyak Roh Kudus boleh berbicara kepada kamu. Puji Tuhan ya. Jadi kita tahu bahwa kuasa letupan inilah yang membolehkan kita bangkit menjadi satu komunitas yang berbeda dengan dunia. Ya, kuasa letupan inilah yang membolehkan kita hidup dengan cara yang luar biasa. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Baik, sebelum saya menyentuh tentang kuasa bahasa roh ini, puji Tuhan. Baik, kita tahu bahwa ada banyak letupan ya, yang berlaku ya di dalam Kisah Para Rasul yang kita dapat baca ya. Kalau kamu balik dan baca ya, ada letupan dalam kehidupan komuniti orang, jemaat orang-orang percaya ya. Jadi mereka itu menjadi giat ya dalam penyertaan mereka, giat di dalam memberi sumbangan bersama-sama, giat di dalam berkongsi bersama-sama ya, dalam belajar, bertekun di dalam pengajaran Rasul. Mereka giat berkumpul bersama-sama memecahkan roti. Betul? Kisah Para Rasul pasal 2 ya. Haleluya ya. Jadi itu yang perlu berlaku ya. Ada letupan dalam kehidupan community orang-orang percaya. Puji Tuhan ya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima 41 ya. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis pada hari itu, jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Haleluya. Itu ada letupan dalam penginjilan. Amin. Haleluya. Letupan dia, cara kita menginjil itu, cara Petrus berdiri dan menginjil, dia bicara dengan sekeras-kerasnya tentang Injil ini, dan orang-orang Yahudi itu rasa tertusuk dalam hati mereka. Semua mereka bertobat, dan mereka yang bertobat itu berapa orang? Dan memberi diri mereka dibaptis itu adalah 3.000 jiwa. Luar biasa. Impak ya. Ada letupan yang membawa impak dalam kesaksian.
Amin. Ada letupan yang membawa impak dalam kehidupan community. Apa yang berlaku? Ayat 42 ya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul dan memecahkan roti dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Ada letupan di dalam kuasa mengadakan tanda dan mukjizat. Haleluya. Tak payah lagi pastor yang tumpang tangan. Kamu tumpang tangan saja bagi orang sakit di rumah. Mereka akan sembuh. Haleluya. Ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ya, ayat 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Haleluya. Ada letupan dalam pemberian. Ada amin? Ada letupan dalam pemberian. Ini bukan satu peraturan ya, bahwa kita harus jual harta kita, ya milik kita, baru kita semua bawa ke gereja. Apa yang terjadi? Ini tidak ada rumah lah kamu mau tinggal nih. Tapi ini cuma letupan. Ini semua satu perayaan. Itulah sebabnya di dalam gereja kita ada buat perayaan janji iman. Haleluya. Haleluya. Ada letupan dalam pemberian. Jadi kita mau mengajar, mendorong supaya jemaat itu belajar ya untuk adanya pesta memberi. Wah, di sini apabila berlakunya letupan dalam pemberian, luar biasa ya. Apa milikmu adalah milik saya. Apa milik saya adalah milikmu. Tapi syukur itu bukan perintah Alkitab untuk kamu melakukannya begitu selalu. Haleluya. Ya, itu cuma hanya satu letupan yang berlaku, bukan peraturan. Haleluya. Tapi itulah satu kerelaan karena sukacita yang begitu luar biasa terjadi. Haleluya ya. Jadi kita siap sedia. Itulah mengapa kita ada janji iman. Janji iman adalah pesta iman. Pesta kita memberi kepada mission. Kita saling berjanji ya. Selain daripada persembahan, selain daripada persepuluhan, kita memberi melebihi ya. Janji selama 8 bulan, 6 bulan, 8 bulan, 10 bulan ya. Kita buat janji untuk jangka waktu yang tertentu untuk memberi bersama-sama. Haleluya. Itu adalah pesta pemberian yang luar biasa. Kita boleh memberi yang terbaik untuk Tuhan ya. Letupan dalam pemberian, letupan dalam persekutuan. Haleluya. Letupan di dalam persekutuan dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Letupan yang luar biasa. Pencurahan Roh Kudus itu memenuhi mereka. Mereka dibaptiskan dengan Roh Kudus. Haleluya ya. Letupan di dalam persekutuan dengan Tuhan. Baik, saya mau katakan satu hal. Lewat pengalaman Pentakosta ini, lewat pengalaman Pentakosta yang kamu dapat lihat ini, saya mau katakan satu perkara ya. Bagi gereja yang ada di sini. Kehidupan orang Kristen dengan bahasa lidah tidak boleh dipisahkan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan ya. Haleluya ya. Jadi kita tahu di sini bahwa kehidupan orang Kristen dengan berbahasa lidah itu tidak boleh dipisahkan. Firman Tuhan katakan di sini apabila Roh Kudus turun ke atas mereka, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka dapat maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus ya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang kedua. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Haleluya. Roh Kudus tidak akan berbahasa roh. Roh Kudus tidak akan berbahasa lidah. Ada orang katakan bahwa Roh Kudus tidak ada lidah. Roh Kudus perlukan lidahmu. Roh Kudus tidak akan berbahasa lidah. Tidak akan berbahasa roh. Roh Kudus mengerti setiap bahasa yang ada di dalam dunia ini. Cuma Roh Kudus memberikan ungkapan-ungkapan untuk kamu yang membicarakannya keluar. Haleluya. Baik, pertama kali dalam pencurahan ini kamu dapat lihat ya. Pertama kali dalam pencurahan ini ya, mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Haleluya ya. Baik, istilah yang kita selalu pakai ialah glossolalia ya. Dalam bahasa asal itu, dalam bahasa Greka itu adalah glossolalia. Maksudnya istilah mengungkapkan keluar ya. Glossa itu maksudnya bahasa ataupun lidah. Lalia itu artinya berkata-kata keluar. Amin. Kamu tidak boleh berkata-kata kalau kamu tidak mengeluarkan perkataan dari mulutmu. Beranikan diri untuk mengeluarkan perkataan daripada mulutmu. Haleluya. Kalau kamu mau mengalami kepenuhan Roh Kudus, bicara keluar bahasa-bahasa yang diberikan oleh Roh
Kudus ya. Jadi glossolalia di sini itu dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ini pengalamannya ini ialah apa? Yang engkau akan mengaitkan dengan bahasa yang tidak dikenali seperti yang diberikan oleh Roh Kudus. Ada sukacita, ada yang luar biasa ya apabila kita mengungkapkan keluar bahasa itu. Baik itu adalah bahasa yang diungkapkan oleh Roh Kudus itu, kita pegang kepada glossolalia. Haleluya. Artinya di sini bahwa bahasa yang kita ucapkan keluar itu biarpun tidak difaham sekarang ini di kalangan kita, tapi ia adalah juga merupakan bahasa ya yang dapat dimengerti oleh orang-orang yang ada di dalam dunia ini. Kalau setiap suku dan bahasa berkumpul dan mendengarkan perkataanmu itu, sudah pasti ada sebahagian itu mereka dapat tangkap dan mereka tahu itu bahasa aku ini. Orang dari lain penjuru dunia katakan itu bahasa aku ini. Orang dari lain penjuru dunia akan katakan itu adalah bahasa aku ini. Oke? Namun biarpun kamu tidak faham itu bahasa, tapi kita tahu di sini bahwa ungkapan yang diucapkan keluar dalam perkataan mulut kita itu yang seperti yang diberikan oleh Roh Kudus merupakan bahasa-bahasa yang dapat dimengerti oleh orang-orang yang ada di dalam dunia ini. Tapi Tuhan memberikan kepada kita persekutuan yang dinamik. Dia memberikan kepada kita satu letupan supaya kita memiliki kemampuan untuk berbahasa lidah. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan ya. Baik, dalam pengalaman yang pertama itu sudah pasti adanya angin yang kuat, adanya api, dan adanya bahasa lidah. Mereka dengar bahwa mereka berkata-kata dalam bahasa roh ataupun bahasa lidah. Puji Tuhan. Pasti ada orang yang menyindir, ada yang jadi cemas ya, apa yang berlaku. Saya katakan bahwa biasanya kalau ada letupan itu biasanya kadang-kadang tidak begitu tertib lah. Ini pertama kali ya. Kalau ada letupan sudah itu macam tidak ada tertib ya. Kalau ada perayaan itu memang tidak tertib. Haleluya. Kamu paham apa saya katakan? Haleluya. Hari yang biasa itu teratur rumah kamu. Haleluya. Tapi kamu mengadakan rumah terbuka, open house. Haleluya. Jemput 200 orang datang, 100 orang datang. Haleluya. Macam tak tertib lah. Haleluya. Kau masuk ke dapur, kau masuk ke tandas pun ada orang duduk di situ makan. Halo, tak tertib lah. Tapi kamu katakan, tak apa-apa. Duduk saja, mana-mana ada tempat. Duduk saja, makanan ambil saja. Ini adalah hari terbesar ini, pembukaan resmi rumah saya. Makan, ambil, apa semana boleh duduk. Duduk saja. Haleluya. Sekali-sekala, luar biasa. Roh Kudus pertama kali ya, turun ke atas orang-orang percaya. Haleluya. Dan Bapak itu membuat itu secara besar-besaran. Dia pilih hari besar tuh, hari perayaan. Haleluya. Supaya diperhatikan oleh semua orang-orang Yahudi yang datang dari utara timur selatan tuh. Dan mereka jadi bingung. Katakan apa ini? Mereka katakan dalam bahasa kita. Kita dengar bahwa mereka katakan dalam bahasa kita. Ada orang katakan, oh ya kami dengar juga mereka katakan dalam bahasa kami juga. Ya. Haleluya. Baik, saya mau katakan setiap kali kamu berbahasa roh, bahasa diungkapkan keluar itu adalah juga merupakan bahasa-bahasa yang dapat dimengerti oleh orang lain di tempat yang lain di dunia ini. Haleluya. Itulah saya mau katakan di sini ialah jangan risau. Haleluya, beranikan diri. Ya, Tuhan telah memberikan kepada kita kuasa letupan ini di dalam diri kita, siap untuk meletup keluar, buka mulut dan mulai berbicara dalam bahasa yang kamu tidak mengerti. Haleluya. Kamu katakan, pastor macam mana ini? Saya tidak boleh itu, saya tidak mampu. Jangan takut. Beranikan diri, ucapkan keluar kata-kata yang kamu tidak mengerti. Lama-kelamaan kamu akan melihat roh itu mengalir keluar dari mulutmu, memberikan kepada kamu kekuatan. Haleluya. Lama-kelamaan kamu lihat bahasa roh kamu itu tidak boleh berhenti. Kusyaka undiriantara kasura kasyekatara bakalabaku shekelia paraka santara bakarabaku shekatara bakashandai. Apa terjadi? Kita tahu di sini adalah sesudah peristiwa Pentakosta 10 tahun kemudian di rumah keluarga Cornelius. Masih ingat lagi? Buku Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 37 hingga ayat 48 ya. Di rumah keluarga Cornelius ya. Petrus dipimpin oleh penglihatan itu dan dibawanya sampai bertemu dengan Cornelius. Petrus bersaksi kepada keluarga Cornelius. Petrus akhirnya tumpang tangan atas mereka. Apa yang terjadi? Tidak ada angin, tidak ada api, tapi mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lidah. Apabila Roh Kudus turun ke atas mereka, apabila mereka mengalami kepenuhan yang luar biasa, mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Mereka berkata-kata dalam bahasa lidah. Itu ialah 10 tahun kemudian sesudah peristiwa Pentakosta.
Haleluya. Baik, 20 tahun kemudian ya, sesudah peristiwa Pentakosta ini, jemaat Efesus. Jemaat Efesus ya. Jemaat Efesus. Dapat saya akan baca ya. Jemaat Efesus dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ini ya. Ayat yang pertama. Ketika Paulus masih di Korintus, Paulus sedang menjalankan daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudiannya daripadanya, yaitu Yesus." Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, maka turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Haleluya. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Luar biasa ya. Ini adalah lebih kurang berapa? 20 tahun ataupun 20 lebih tahun ya. Haleluya. Sesudah peristiwa Pentakosta. Ya, tidak ada lagi angin, tidak ada lagi api, Roh Kudus turun ke atas mereka dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Begitu juga sama. Ya, sewaktu Paulus di Korintus ya, sewaktu Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus. Oke, sama juga ya. 20 lebih tahun sudah ya, sudah berlalu. Lebih tahun sudah berlalu daripada peristiwa Pentakosta. Tidak ada api, tidak ada angin, apapun tidak ada, tapi mereka juga berbahasa lidah. Cuma jemaat Korintus itu, mereka itu salah pakai. Haleluya. Itulah saya katakan, kalau kau berbahasa roh, berbahasa lidah, bukan berartinya kamu lebih rohani daripada yang lain. Ini adalah satu kelebihan yang Roh Kudus berikan kepada kamu supaya kamu dapat berkat. Supaya Roh Kudus dapat menjadi penolong yang hebat dalam hidupmu. Haleluya. Itu dia yang berlaku. Ya, 1 Korintus. Saya akan baca ya, pasal 14. Oke. Ayat yang ke-13 dikatakan begini ya. Saya akan baca 13 ya, dari mulai 13 sampai 19. Karena itu, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikannya juga karunia untuk menafsirkannya. Ini untuk jemaat Korintus, karena jemaat Korintus itu salah pakai. Ya, mereka pakai untuk nafsu mereka, kedagingan mereka ya. Kacau semua di dalam gereja. Paulus katakan mesti tertib. Haleluya. Haleluya ya, mesti harus tertib. Haleluya ya. Roh Kudus sudah turun sejak hari Pentakosta dengan keadaan yang seperti tidak tertib tuh, tapi satu perayaan. Tapi sekarang kita tahu bahwa kita harus belajar tertib. Haleluya, macam pemberian ya. Paulus katakan sekarang belajar khususkan. Jangan lagi ikut seperti yang tidak tertib itu ya. Mereka serahkan semua harta benda mereka. Sekarang siapkan persembahanmu. Janji imanmu setiap minggu apabila kamu datang beribadah. Siapkan, tetapkan jumlahnya dan beri secara tertib. Haleluya, amin. Jadi Paulus juga mengajar kepada orang yang sudah kepenuhan Roh Kudus di Korintus itu, supaya mereka juga belajar tertib. Dan ini dikatakannya ya, ayat yang ke-14. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohku juga berdoa. Ini ya tulisannya Paulus kepada jemaat Korintus. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Ya, dapat ayat 15. Ya, 1 Korintus pasal 14 ayat 15. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku juga berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi memuji juga dengan akal budiku. Haleluya. 16. Sebab jika engkau mengucap syukur, bahasa roh itu adalah satu bentuk pengucapan syukur ya, dengan rohmu sahaja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu bahwa apa yang engkau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Haleluya. Ayat 18. Paulus katakan, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Luar biasa ya. Haleluya. Paulus tidak melarang jemaat Korintus untuk berbahasa roh.
Paulus akui bahwa berbahasa roh itu adalah satu daripada kehidupan orang Kristen. Tapi yang Paulus larang ialah jangan salah pakai bahasa roh mengganggu di dalam kebaktian. Amin. Jangan pakai bahasa roh itu dan mengganggu di dalam kebaktian. Kita mesti menyembah bersama-sama. Kita mesti tahu bagaimana untuk datang bersama-sama. Haleluya. Kalau satu orang saja dalam bilik itu bolehlah turunkan kelambumu, berbahasa roh lah dengan macam mana bebasnya, lakukan saja. Tapi apabila kita datang bersama-sama, kita harus tertib. Haleluya. Kita perlu saling memperhatikan satu dengan yang lain. Puji Tuhan ya. Jadi kita tahu di sini bahwa Paulus mau supaya mereka melakukannya dengan tertib. Haleluya. Sejak daripada peristiwa Pentakosta, kita tahu di sini bahwa kita mau tertib di dalam bahasa roh. Ya, ayat 39 saya akan baca ya. 1 Korintus pasal 14 ayat 39 dan ayat 40 saya baca. Karena itu, saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperolehi karunia untuk bernubuat dan jangan melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Amin. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Haleluya. Baik, saya mau katakan di sini apabila kamu kepenuhan Roh Kudus, Paulus masih juga mau menasihati kita supaya kita belajar penguasaan diri. Kita boleh bekerja sama dengan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kita boleh bekerja sama dengan Roh Kudus supaya kita memiliki penguasaan diri sewaktu kita berbahasa roh. Supaya kita tidak mengganggu ya dalam kebaktian. Apabila kita menyembah dalam bahasa roh bersama-sama, kita sama-sama berbahasa roh. Amin. Haleluya. Apabila kita semua sudah berdiam diri, kita berdoa supaya ada orang yang boleh berbicara dalam bahasa Melayu ataupun bahasa yang boleh dimengerti ataupun bernubuat. Supaya adanya penterjemahan. Haleluya. Amin. Haleluya. Jadi kita melakukannya secara tertib ya, mesti adanya penguasaan diri. Puji Tuhan. Mesti kita tahu tujuan mengapa kita berbahasa roh. Ya, bukan untuk mengganggu kebaktian, tapi untuk menunjukkan, untuk memberi kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Kita tahu bahwa matlamat kita adalah bekerja sama ya, supaya sama-sama kita boleh menyembah. Amin. Di dalam bahasa roh. Sama-sama kita boleh menyembah dalam bahasa yang kita boleh mengerti. Puji Tuhan. Jadi kita boleh berdoa dalam bahasa roh, kita boleh berdoa juga dengan akal budi kita. Haleluya, puji Tuhan ya. Ini sangat penting, puji Tuhan ya. Jadi kita sewaktu kita berbahasa roh, kita juga perlu dididik ya. Ya, pegang kepada asas iman. Kita perlu juga tahu bahwa kita perlu memiliki sikap yang betul sewaktu kita berbahasa roh. Apa yang masalah dengan jemaat Korintus ialah mereka memiliki sifat kepentingan diri ya semasa mereka berbahasa roh. Jadi itu adalah tidak sehat dan Paulus katakan mesti perbetulkan dirimu. Amin. Jadi kita boleh belajar ya. Haleluya. Kita boleh belajar bagaimana untuk ya menyembah ya dalam bahasa roh dengan cara yang tertib di dalam gereja. Haleluya. Amin. Haleluya. Jangan kita khawatir ya perkataan yang keluar dari mulut kita itu Roh Kudus yang mengungkapkan bagi kita. Amin. Haleluya, bahasa-bahasa yang kita tidak faham, ya itu bukan urusan kamu ya. Apabila kamu berdoa dalam bahasa roh, roh kamu dikembangkan. Kalau kamu berdoa bersama-sama dengan jemaat pada hari Minggu, kita sama-sama akan dibangunkan. Amin. Habis itu kita akan berhenti dalam bahasa roh, kita boleh berdoa dalam bahasa Melayu, ya, sama-sama ya. Dan satu orang akan pimpin dalam bahasa yang kita boleh mengerti supaya setiap jemaat itu boleh faham, mengerti dan katakan amin. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan ya. Jangan takut dan jangan ragu. Karena itu adalah kekuatan Tuhan bagi kita. Puji Tuhan ya. Haleluya. Saya mau katakan di sini adalah berkata-kata dalam bahasa roh itu adalah satu kemahiran yang Tuhan berikan buat bagi kita untuk mengungkapkannya. Biasanya kalau pertama kali itu, kalau kepenuhan Roh Kudus, kadang-kadang kamu tak boleh mengawal dirimu. Halo, pernah saya doakan untuk orang lain. Apa yang terjadi? Api turun di mulutnya. Dia buka mulut, dia lihat saya, dia lari keluar dari gereja. Saya pun heran, apa terjadi? Dia bilang, pastor, apa terjadi? Macam api di mulutku. Itu pengalaman subjektif. Jangan kita pakai itu untuk jadikan bahan pengajaran ataupun doktrin. Ada orang mengalami angin tiupan itu datang ke tiup atas mereka sewaktu mereka kepenuhan Roh Kudus. Haleluya. Saya mau katakan bahwa pertama kali apabila Roh Kudus turun ke atas kita, kadang-kadang kita tidak boleh mengawal diri kita. Paham? Macam seperti tak boleh kawal diri kita ya. Pengalaman yang pertama. Haleluya. Tapi biasanya Tuhan itu mau kita tertib. Haleluya. Kita boleh memberanikan diri dengan iman dan ungkapkan keluar saja dari mulut kita. Haleluya. Perlahan-perlahan, lama-lama ia akan mengalir tanpa berhenti. Lama-lama kamu rasakan ada kesegaran. Lama-lama kamu rasakan ada kebangkitan dalam imanmu. Lama-lama kamu rasakan hati kamu yang keras, yang benci sama ibumu itu mulai mengampuni dia. Haleluya. Kebencian itu perlahan-lahan bertukar
menjadi adanya pengampunan. Haleluya. Adanya kasih mengalir dalam hidupmu. Lama-lama kamu lihat ada air mata mulai mengalir keluar. Haleluya. Haleluya. Kalau kamu sungguh-sungguh ya dalam berbahasa roh itu ya, sikap itu semuanya akan berubah. Lama-lama kamu lihat ketakutan itu hilang semua. Ada tinggal itu adalah keyakinan dan keberanian. Haleluya. Lama-lama kamu lihat bahwa roh tidak mau mengampuni itu hilang. Kamu siap mau mengampuni. Haleluya. Lama-lama kamu lihat kebencian itu hilang. Kamu siap mau mengasihi. Itu tanda-tanda yang luar biasa ya untuk orang yang sungguh-sungguh berbahasa roh. Haleluya. Ini sangat penting, puji Tuhan ya. Jadi kita tahu di sini bahwa inilah waktunya kita harus pegang kepada apa yang Tuhan mau sediakan bagi kita. Ya, dalam masa pandemik ini, dalam masa ujian ini, dalam masa dalam masa tertekan ini, ya Tuhan telah memberikan kepada kita Roh Kudus-Nya. Tuhan telah curahkan Roh Kudus-Nya di dalam diri kita. Haleluya. Tinggal mengalir keluar saja. Saat kamu terima Yesus, Roh Kudus mengalir ke dalam. Dia diam di dalam kamu. Sekarang Roh Kudus mau ekspresikan dirinya. Ya, dia mau membanjiri pikiranmu, jiwamu, perasaanmu, dan seluruh tubuhmu. Izinkan Roh Kudus itu mengalir keluar dari dalam dirimu itu. Air-air kehidupan. Haleluya. Supaya adanya kelimpahan. Supaya adanya kesegaran, kekuatan yang luar biasa. Haleluya. Jangan hirau tentang apa yang boleh keluar dari mulutmu. Belajar ungkapkan satu perkataan demi satu perkataan seperti yang diberikan oleh Roh Kudus. Haleluya. Pasti ya, bahasa yang diungkapkan keluar itu adalah seperti bahasa surgawi. Haleluya. Karena kamu tidak paham itu bahasa. Tapi bahasa itu akan membolehkan roh itu mengekspresikan dirinya ya melalui kamu. Sehingga iman yang ada dalam dirimu itu disegarkan, dikuatkan. Haleluya. Jangan takut ya. Haleluya ya. Bahasa itu memang adalah bahasa yang boleh dimengerti oleh suku kaum yang lain di dalam dunia ini. Haleluya. Baik, apa bahasa yang terbaru di dalam dunia yang ditemui dalam 2018? Bahasa jedek. Haleluya. Bahasa jedek yang ditemui oleh dua ahli bahasa ya daripada Lund University dari Sweden ya. Mereka mengkaji bahasa, mereka cari tahu mana ada perkembangan bahasa yang terbaru. Dan dalam 2018 itu bahasa yang terbaru ditemui di dalam dunia ini ialah daripada suku kaum orang asli. Ya, bahasa suku jedek dikatakannya, bahasa jedek itu daripada suku Puak Negrito itu ya, di mana di bagian Perak dan di Kelantan. Ini di Sungai Rual ya, di Kelantan sana. Bahasa terbaru di dunia. Jadi bahasa itu selalu berkembang. Kalau ada puak-puak, ada kumpulan orang itu terpisah. Ya, terpisah ya. Agak beberapa waktu bahasa mereka berubah. Haleluya. Jadi kita tahu di sini bahwa apa juga bahasa yang kamu tidak paham, jangan bilang, oh ini tidak betul, bukan dari Roh Kudus. Biarpun kamu tidak mengerti, itu adalah bahasa Roh Kudus. Haleluya, diungkapkan untuk memuji Tuhan. Dan juga adalah bahasa di tempat yang tertentu di dalam dunia ini, di mana orang yang kalau mendengarnya itu dapat mengertinya. Amin. Haleluya. Jadi jangan diragukan ya, diteguhkan dalam dirimu ya, pastikan bahwa Roh Kudus itu yang sudah diam dalam dirimu itu akan membolehkan kamu bekerja sama dengan Roh Kudus, membolehkan Roh Kudus itu memberikan kekuatan, kepenuhan ke dalam dirimu. Jadi kita perlu dipenuhi setiap hari. Haleluya, supaya disegarkan. Haleluya, seperti kamu ya, mau makan, mau mandi setiap hari supaya disegarkan, dikenyangkan. Seperti juga dalam kehidupan kita. Kalau kamu mau menopang kehidupan keselamatanmu, kalau kamu mau membesarkan imanmu, kalau kamu mau bertumbuh dewasa, kamu mesti mau dipenuhi. Haleluya. Seperti tangki minyak kereta, mesti dipenuhi. Kalau tidak, kamu tidak boleh berfungsi dengan secukup-cukupnya melayani dia dengan cara yang luar biasa. Jadi saya berharap ya dalam masa ujian ini, siap sedia supaya kita hidup dipenuhi oleh Roh Kudus dengan cara yang luar biasa. Hidup mengalami letupan dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Hidup mengalami letupan di dalam pemberian kita, dalam janji iman. Haleluya. Puji Tuhan, dalam persekutuan kita. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, berkatikan kami, berkatikan firman kami, berkatikan masa kami bersama-sama. Kami percaya Engkau akan menolong kami, supaya kami boleh mengalami Tuhan kuasa kepenuhan-Mu, kuasa letupan-Mu Tuhan di dalam diri kami. Supaya kami Tuhan boleh melayani Engkau. Supaya kami dapat berubah dan melayani Engkau dengan cara yang luar biasa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.